Pemirsa, pemerintah Indonesia terus berupaya mengevakuasi WNI keluar dari wilayah Ukraina. Mereka akan dibawa menuju Polandia atau Rumania. Pemerintah terus berupaya mengevakuasi ratusan WNI untuk keluar dari Ukraina. Mereka nantinya akan dijemput menggunakan pesawat oleh Kemenlu untuk dibawa ke Polandia dan Rumania. Sementara itu, ada sekitar 82 WNI yang telah berada di KBRI, termasuk keluarga Denny Fahri dan Vanda Sakina, yang sudah tinggal di Kiev, Ukraina selama setahun belakangan. Udah niat kalau misalnya pun ada apa-apa, kita harus kumpul di KBRI, gitu. Karena memang yang bisa mengevakuasi ya memang dari KBRI, karena kan untuk sendiri kita punya keterbatasan ya, dari mulai bahasa, dari mulai kendaraan. Ada pengungsian dari Kiev dan kota-kota besar. WNI di seluruh Ukraina diminta berkumpul di KBRI sambil menunggu evakuasi dari Kementerian Luar Negeri. Kemenlu mencatat, kini total ada 153 WNI yang masih berada di Ukraina. Serangan Rusia terhadap Ukraina masih berlangsung hingga hari ini. Minggu dini hari, roket Rusia menghantam depot minyak Ukraina di Vasilkiv. Artileri Rusia juga menghantam sebuah apartemen berpenghuni dan meledakkan pipa gas di Kharkiv. Serangan Rusia ke Ukraina menghantam depot minyak di Vasilkiv. Kebakaran hebat menyebabkan ledakan serta kepulan asap tebal Minggu dini hari waktu setempat. Ledakan diduga berasal dari hantaman roket Rusia menimpa sejumlah depot minyak yang berada di wilayah penyimpanan minyak sebelah barat daya landasan utama pangkalan udara milik militer Ukraina. Melalui akun Facebook pribadinya, Wali Kota Vasilkiv, Natalia Balasinovic, mengatakan Rusia berupaya menghancurkan semua yang berada di sekitarnya. Шановна Васильківська громада, ви бачите всі зараз, що відбувається, бачите вогонь. Це, на жаль, горить нафтобаза на Крячках. Ворог хоче зруйнувати все навкруги, але йому нічого не вдасться. Ви бачите, що сьогодні протягом дня йшли потужні обстріли з балістичних ракет, в тому числі нашого аеродрому, але втримали. І зараз ідуть обстріли, але все буде добре. Ніч буде непростою, як в нас, так і в Києві, але ми обов'язково вистоїмо. І правда переможе, тому що за нами Бог. Serangan Rusia terhadap Ukraina terus berlangsung sepanjang hari. Sebuah apartemen di kota Kharkiv terkena tembakan artileri pasukan Rusia Minggu dini hari waktu setempat. Artileri menghantam lantai 9 apartemen. Bangunan tersebut rusak parah. Sekitar 80 penghuninya berhasil diselamatkan. Namun seorang perempuan tewas. Rusia juga meledakkan pipa gas di Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina. Layanan komunikasi khusus dan pelindungan informasi Ukraina memperingatkan bahwa ledakan yang dikatakan tampak seperti awan jamur dapat menyebabkan bencana lingkungan. Penduduk Kharkiv disarankan untuk menutupi jendela rumah mereka dengan kain lembab atau kain kasa dan minum banyak cairan. Kementerian Pertahanan Rusia memerintahkan tentaranya untuk memperluas serangan ke segala arah di Ukraina. Perintah itu dikeluarkan setelah Kiev menolak mengadakan pembicaraan di Belarus. Kremlin mengatakan bahwa Putin siap mengirim delegasi ke Belarus untuk melakukan pembicaraan dengan Ukraina. Namun Ukraina menginginkan pembicaraan di Warsawa, Polandia. Menurut data otoritas Ukraina, pada Sabtu waktu setempat tercatat sedikitnya 198 warga Ukraina tewas, 3 diantaranya anak-anak. Sementara lebih dari 1.000 orang terluka, termasuk 33 anak-anak. Sementara Rusia belum mengatakan berapa banyak tentaranya yang tewas dalam invasi yang disebut sebagai operasi militer khusus. Moskow telah mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk denazifi Ukraina. Ribuan warga di Kiev dan Lviv, Ukraina berbondong-bondong mengungsi ke area bawah tanah kota. Mereka berlindung dari serangan di area parkir dan stasiun kereta api bawah tanah. Dengan semakin gencarnya serangan Rusia terhadap Ukraina, para pejabat mengeluarkan peringatan bagi warganya untuk mencari perlindungan dan menjauhi jendela. Sebagian warga kota Kiev akhirnya memilih lokasi parkir kendaraan dan stasiun kereta api bawah tanah sebagai tempat berlindung. Mereka juga berbalap di sini.
Sementara itu, warga sipil Ukraina di wilayah Dnipro sudah bersiap untuk mempertahankan negaranya dengan mendaftarkan diri sebagai sukarelawan untuk bertempur. Алюминиевые окна, алюминиевые конструкции для больших домов. Ну, сейчас мне надо будет воевать. Уже готов. Раньше, может быть, у меня были какие-то сомнения, но теперь я готов точно. Это война. Di lokasi lain, warga juga berkumpul di stasiun kereta api untuk mencari perlindungan. Mereka bergerak mencari tempat aman meski suara sirine terus menggema sepanjang waktu dan ancaman penembakan masih berlangsung. Kota Lviv dinilai lebih aman dibandingkan Kharkiv di bagian timur laut Ukraina karena tidak ada tank terlihat. Listrik, bahan bakar minyak, serta pasokan makanan bagi warga masih terbilang aman.